selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Maisatul Rohmah selaku pengajar praktik. Perkenalkanlah, saya Untika Nurul Hijriah SPD dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Retno Septiasih SPDI. Beliau adalah guru kelas 6A di SD Negeri 2 Tinggarjaya. Saya akan melakukan tahap kegiatan yang pertama, yaitu pra-observasi pada coaching supervisi akademik. Selamat pagi Bu Retno. Pagi Bu Unti. Mohon maaf Bu Retno, saya mengganggu waktu Ibu, meminta waktu Ibu sebentar terkait kegiatan saya yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Retno, yaitu tentang praktik coaching supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Supervisi akademik yang saya lakukan ini bertujuan untuk membantu Bu Retno dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Retno yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, kita di sini nanti ngobrolnya santai saja Bu Retno, karena kegiatan pra-observasi ini saya hanya ingin melihat, mengetahui persiapan Bu Retno untuk melaksanakan pembelajaran besok. Nah, di sini apa nih harapan Bu Retno terkait dari kegiatan pra-observasi ini? Yang saya harapkan nanti setelah kita berbincang-bincang masalah pembelajaran di kelas saya, kita bisa bertukar pikiran mungkin nanti Bu Unti bisa memberikan masukan, kekurangan ataupun hal-hal yang sekiranya dapat saya lakukan untuk mendukung pembelajaran saya agar lebih optimal dari yang nanti Bu Unti laksanakan di kelas saya. Baik Bu Retno, nanti sharing-sharing kita ini semoga nanti bisa membantu Bu Retno untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik, dan tentunya kegiatan observasi nanti tidak menjadi beban buat Bu Retno. Oh, tentu saja tidak Bu Unti, malah saya senang sekali jadi nanti Bu Unti bisa memberikan masukan tentang kekurangan yang saya laksanakan. Nah, untuk kegiatan besok Bu Retno itu mau melaksanakan pembelajaran apa ya? Pembelajaran yang akan saya lakukan besok ini kebetulan sesuai jadwal itu matematika Bu Unti, dan materinya itu tentang operasi bilangan bulat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Retno susun itu seperti apa? Tujuan dari pembelajaran operasi bilangan bulat yang saya lakukan besok itu sesuai yang tercantum di RPP, itu anak nantinya dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian, seperti itu Bu. Tentunya Bu Retno itu sudah melakukan persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran besok. Nah, apa saja persiapan yang sudah Bu Retno lakukan? Persiapannya yang pertama tentu saya mempersiapkan RPP-nya dulu ya. RPP itu nanti kan memuat materi juga yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga membuat LKPD-nya. Kemudian untuk soal evaluasinya juga saya sediakan. Kemudian terus yang tidak kalah penting itu medianya Bu Unti. Jadi medianya itu berbeda daripada pembelajaran yang biasa. Luar biasa sekali, sudah lengkap. Bu Retno sudah mempersiapkan kaitannya untuk kegiatan pembelajaran besok. Nah, apakah dalam penyampaian pembelajaran ini Bu Retno mengalami kesulitan untuk menyampaikan atau kesulitan nantinya dialami oleh peserta didik atau murid kaitannya dalam menangkap materi pembelajaran, karena kemampuan murid itu kan berbeda-beda ya. Nah, mungkin Bu Retno bisa sedikit menceritakan tentang karakteristik murid di kelas, keadaan muridnya Bu Retno di kelas. Oh iya, tentu saja, apalagi ini pelajaran matematika ya. Pelajaran matematika itu kan hampir semua anak, sebagian besar anak ya, bukan hampir semua tapi sebagian besar anak itu kan kurang menyukai. Nah, karena hitung-menghitung kan membuat kepala pusing lah ya, seperti itu Bu Unti. Dari jumlah 23 siswa di kelas saya itu bervariasi untuk kemampuan operasi hitungnya. Jadi saya kira nantinya itu dengan pembelajar operasi hitung bilangan bulat pasti nanti ada yang mengalami kesulitan seperti itu. Apalagi daripada mereka itu ada yang memang
kemampuan hitungnya memang masih kurang untuk standar di kelas 6 seperti itu. Jadi yang tadi Bu Retno sampaikan itu Bu Retno sudah memahami karakteristik murid, keadaan murid, kelas, dan Bu Retno tentunya sudah memperhatikan kesiapan belajar murid sebelumnya ya. Nah di sini tentunya Bu Retno sudah mempunyai strategi pembelajaran nih nanti untuk mengajar, mungkin ada model pembelajaran atau mungkin alat peraga yang tadi sudah Bu Retno sampaikan. Itu nantinya mau menggunakan alat peraga atau model yang bagaimana? Coba Bu Retno mungkin bisa menceritakan secara singkat begitu Bu Retno. Untuk pembelajaran besok nih Bu Unti, untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning ya. Kemudian untuk metodenya itu nanti menggunakan demonstrasi, terus diskusi, tanya jawab, dan penugasan seperti itu. Kemudian untuk media yang saya gunakan itu kalau biasanya kan ceramah seperti itu ya kalau operasi, tapi untuk pembelajaran besok saya menggunakan papan audible seperti itu. Ya, ya. Bagus sekali Bu Retno benar-benar sudah menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya di kelas. Kemudian Bu Retno juga mungkin nanti mengelompokkan nih, tadi ada metode diskusi, berarti mengelompokkan murid nanti dalam kegiatan belajarnya mungkin dengan disesuaikan dengan kemampuan. Dan Bu Retno juga sudah melakukan persiapan mulai dari membuat RPP, media, kemudian alat peraga. Mungkin di situ nanti Bu Retno sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah, nantinya murid-murid yang mungkin memiliki kemampuan kurang, kemudian kemampuan sedang ataupun kemampuan yang di atas rata-rata pintarnya begitu sudah Bu Retno fasilitasi. Begitu Bu Retno? Iya, insya Allah ini seperti itu. Nah sekarang Bu Retno sudah ada pandangan atau mungkin sudah ada hal-hal yang bisa diceritakan lebih detail lagi untuk kegiatan besok, atau hal-hal apa saja nih yang masih kurang untuk persiapan besok mengajar? Hal-hal yang kurang itu besok ya, dalam bayangan saya seperti itu nanti ketika pembelajaran saya yakin untuk materi ini saja itu ada anak yang kurang berminat seperti itu Bu. Jadi bagaimana nantinya saya bisa mengolah anak satu kelas agar tertarik dengan pembelajaran ataupun yang saya sampaikan. Apakah untuk persiapan LKPD kemudian soal evaluasi sudah siap? Alhamdulillah sudah siap ya. Terima kasih Bu Retno. Nah sekarang saya mau bertanya lagi Bu Retno, untuk kegiatan besok observasi mungkin Bu Retno membutuhkan rekan ataupun guru lain yang mungkin akan membantu Bu Retno? Tentu saja Bu Unti, karena memang ini kan untuk pembelajaran besok itu media yang saya gunakan itu tidak hanya papan audible yang tadi saya sebutkan, tetapi juga dengan kelas poin. Kelas poin itu nanti berarti kan membutuhkan LCD, proyektor seperti itu. Nah, saya kan membutuhkan teman yang lain untuk membantu saya agar memasangkannya di kelas saya itu tepat sasaran seperti itu. Membantu untuk sarana prasarana. Iya, sarana prasarana seperti itu. Baik Bu, nanti Bu Retno bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan lain supaya nanti pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, tadi Bu Retno sudah menceritakan tentang strategi, kemudian metode, model pembelajaran, dan persiapan-persiapan lainnya yang nantinya pakai untuk Bu Retno mengajar. Kemudian tentunya Bu Retno ada harapan nih dari kegiatan supervisi akademik besok itu untuk mengembangkan kompetensi. Nah ini kompetensi apa saja yang ingin Bu Retno kembangkan? Yang saya ingin kembangkan dari kegiatan coaching ini, saya ingin membangun kemampuan kompetensi pedagogi profesional. Jadi nanti ketika kemampuan tersebut baik, otomatis nanti saya bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Dan ketika pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, tujuan pembelajaran pun akan bisa tercapai seperti itu. Dari kompetensi yang ingin Bu Retno tingkatkan tadi, mungkin Bu Retno
ada strategi. Nah, strategi apa saja nih yang sudah Bu Retno lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Strategi yang saya lakukan itu dengan berusaha dengan sebaik mungkin menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu LPP, LKPD, alat peraga, dan saya juga berusaha melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa saya di kelas 6. Sip Bu Retno, baik sekali. Insya Allah nanti saya dapat membantu Bu Retno sharing-sharing terkait nanti masukan Bu Retno ketika Bu Retno mengajar. Nah, dalam kegiatan observasi, semoga nanti pembelajaran yang Bu Retno laksanakan itu lancar, Amin. sukses, Amin. dan bisa menerapkan semua apa yang sudah Bu Retno rencanakan. Nah, nanti setelah pelaksanaan pembelajaran, kita juga nanti ngobrol-ngobrol dulu Bu, ya, apa kira-kira yang sudah terlaksana atau mungkin nanti rencana pengembangan Bu Retno untuk jangka panjangnya. Begitu Bu Retno? Iya Bu Unti, terima kasih. Nah, untuk pelaksanaan insya Allah besok siap. Siap Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu Unti. Semoga besok tidak ada halangan. Amin. Ya, kita bisa bertemu lagi di observasi pembelajaran Bu Retno. Tapi jangan kaget ya Bu Unti, kelas saya adanya besok seperti apa? Ya, tidak apa-apa Bu Retno. Insya Allah luar biasa. Amin, amin, amin. Demikian untuk kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi dengan rekan saya Bu Retno Septiasih, guru kelas 6A dari SD Negeri 2 Tinggarjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16, pintar sekali.
Yang saya hormati Bapak Joko Suryanto selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Maisatul Rohmah selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Utika Nurul Hijriah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 2 Tinggarjaya. Pada kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Retno Septiasi SPDI. Beliau adalah guru kelas 6A di SD Negeri 2 Tinggarjaya. Pada pertemuan kemarin saya sudah melakukan praktik coaching supervisi akademik tahap pra-observasi. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan atau tahap pasca observasi. Selamat pagi Bu Retno. Pagi Bu Unti. Mohon maaf Bu Retno, saya mengganggu waktunya Bu Retno. Di sini saya akan bertanya, ngobrol-ngobrol santai nih, terkait apa yang sudah Bu Retno laksanakan dalam praktik mengajar kemarin. Nah, Bu Retno, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan pasca observasi ini? Dari kegiatan ini saya berharap nantinya Bu Unti memberikan masukan, saran, kritik, ataupun sharing-sharing ya Bu Unti pada kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin. Baik Bu Retno. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Retno setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Saya merasa lega Bu Unti, pembelajaran yang saya lakukan kemarin bisa dibilang alhamdulillah lebih baik daripada biasanya, karena anak-anak antusias mengikuti pembelajaran dengan strategi, model ataupun media terutama ya yang saya gunakan kemarin seperti itu. Ya Bu, betul sekali. Saya juga melihat seperti itu pembelajaran di kelas Bu Retno kemarin sudah sip sekali. Apakah rencana perbaikan Bu Retno pada saat pra-observasi yang sudah Bu Retno sampaikan, apakah sudah dilaksanakan atau sudah tercapai Bu? Sudah Bu, saya menyiapkan semuanya dengan baik, mulai dari alat peraga, kemudian media pembelajarannya yaitu papan Obibul ya Bu, dan PowerPoint yang terintegrasi dengan ClassPoint. Nah, Bu Retno sudah merasa sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah Bu Retno laksanakan sesuai dengan rencana. Terkait tujuan pembelajaran, apakah murid-murid Bu Retno itu sudah mencapai tujuan sesuai dengan yang Bu Retno tuliskan dalam tujuan pembelajaran? Sesuai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin ya Bu Unti, siswa dapat melakukan operasi hitung, bilangan bulat, penjualan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Dan alhamdulillah melihat dari tujuan pembelajaran tersebut dan melihat dari pelaksanaan di kelas, saya rasa tujuan pembelajarannya sudah dapat tercapai seperti itu. Bagus sekali Bu Retno. Nah, coba Bu Retno sampaikan lagi apa yang menjadi keunggulan dan apa yang menjadi kekurangan pada pembelajaran Bu Retno kemarin, atau mungkin sudah baik. Saya sudah melaksanakan pembelajaran kontekstual ya kemarin Bu Unti, untuk bagiannya dengan kontekstualnya yang saya lakukan itu dengan metode dengan penerapan konsep apa Obibul itu yang kemarin. Kemudian saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sedangkan untuk hal-hal yang masih kurang itu saya rasa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu kurang maksimal seperti itu Bu Unti. Jadi saya perlu ke depan saya lebih mempersiapkan lagi untuk kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu. Nah, di sini berarti praktik pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bu Retno tingkatkan lagi ya. Berarti sekarang untuk area pengembangan diri Bu Retno itu ingin mencoba memperbaiki tadi kekurangan atau yang ingin ditingkatkan. Nah, apa saja langkah-langkah yang akan Bu Retno lakukan? Saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya di kelas dengan menggali ilmu dari berbagai macam sumber ya. Bisa itu saya mengikuti pelatihan, diklat, dan yang hangat diperbincangkan sekarang kan PMM ya Bu Unti, langsung dari Kementerian Pendidikan seperti itu. Saya juga akan mencari sumber lainnya seperti YouTube ataupun sosial media lainnya seperti itu. Nah, ini kira-kira kegiatan yang Bu Retno ingin lakukan itu tadi diklat, kemudian
Dan ketika ada kesempatan kalau tidak dari sekarang kapan lagi seperti itu. Luar biasa sekali, bagus sekali Retno. Nah di sini untuk kegiatan Bu Retno setiap harinya, kemudian sampai kegiatan hari ini ya, itu mungkin ada siapa yang menjadi sumber inspirasi Bu Retno gitu, sebagai motivator Bu Retno? Kalau sekolah tentunya Bunda, karena beliau selalu memberikan nasihat, bimbingan supaya bapak ibu guru di sekolah semangat dalam menggali ilmu dan semangat dalam mendidik peserta didik. Dan yang tak lupa juga itu rekan-rekan saya di sekolah seperti itu. Wah luar biasa sekali Bu Retno. Semoga Bu Retno sukses selalu ya, dan selalu semangat. Amin, dan harus Bu. Harus Seperti semangat. itu. Sekarang terkait rencana-rencana Bu Retno tadi, apakah Bu Retno itu punya data pribadi mungkin untuk mengingatkan jadwal kegiatan? Maksudnya Bu Retno mempunyai catatan khusus begitu atau tidak terkait untuk kegiatan pengembangan diri, jadwal-jadwal khusus yang mungkin Bu Retno catat begitu. Punya atau tidak? Iya Bu, saya punya, karena kalau tidak punya kan nanti saya bisa lupa ya. Faktor U seperti itu Bu Umti. Jadi saya biasanya buat catatan kecil seperti itu ketika saya setelah mendaftar diklat ataupun pelatihan apa, biasanya saya buat di buku catatan khusus saya seperti itu. Bagus sekali Bu Retno. Bu Retno selalu semangat. Semoga ilmu yang Bu Retno dapatkan itu selalu bermanfaat ya. Kemudian bisa membantu untuk meningkatkan, untuk mengembangkan diri Bu Retno terkait kompetensi diri Bu Retno. Amin. Nah, dari yang sudah saya sampaikan atau Bu Retno yang sudah sampaikan tadi, apakah masih ada yang perlu kita bahas, perlu kita sampaikan atau kita bahas lagi? Sepertinya sudah cukup Bu Umti. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan dalam membimbing saya. Sama-sama Bu Retno. Nah, baik, kalau sudah cukup ya, berarti kegiatan coaching supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini terakhir pasca observasi, mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan bermanfaat. Amin. Baik untuk Bu Retno ataupun untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 2 Tingkat Jaya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Retno untuk waktunya. Kemudian saya sudah diberi waktu dan diberi kesempatan ya untuk belajar terkait coaching supervisi akademik ini. Nah, saya mohon maaf sekali Bu Retno, mungkin dalam kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing banyak kekurangan. Sama Bu Umti, saya juga mohon maaf sekali ya untuk segala kekurangan, dan pasti banyak sekali kekurangan di kelas saya terutama. Ya, tidak apa-apa Bu Retno, kita sama-sama belajar. Nah, semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik untuk kegiatan atau tahap pasca observasi. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.